Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, Baik, saya Cindy Mulyawati. Saya akan menjelaskan tentang hakikat dan konsep dasar ilusi artistik dan ilusi keagamaan. Menurut Freud, ilusi artistik seni menjadi bagian dari kelakuan substitutif yang ditawarkan budaya kepada manusia untuk menghindari hambatan-hambatan yang dipalang atau kenyataan terhadap perwujudan hasrat-hasratnya. Akan tetapi, menghindari suatu hambatan bukan berarti menghilangkan ataupun mengatasinya. Dalam bukunya Nouvelles Conferences sur la Psychanalyse atau pemikiran-pemikiran baru tentang psikoanalisis adalah salah satu teksnya yang terakhir yang terbit di tahun 1932. Freud mempertentangkan seni dengan filsafat dan dengar sebagai berikut. Seni hampir selalu tidak agresif dan membawa kebaikan. Seni tidak pura-pura dan tidak pernah berusaha menjadi ilusi, kecuali bagi orang-orang tertentu yang kata orang dihantui oleh serangan realitas. Baik, terima kasih. Menurut Freud, agama dekat dengan psikosis halusinasi, yaitu menganggap hasrat sebagai kenyataan. Agama memberi ilusi bahwa hidup berkelanjutan setelah mati dan membuat kita tidak menerima kematian. Agama menggantikan ketergantungan terhadap sosok ayah dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukannya membiarkan kita menghadapi kenyataan yang kasar, yang menguatkan dan membentuk jiwa. Singkat kata, agama hanya memungkinkan kita menghindari neurosis individual dengan membayar mahal, yaitu dengan apa yang disebut Freud neurosis kolektif. Seni juga ilusi, tetapi ilusi sesungguhnya, dan disitulah perbedaannya. Karena itu tidak berbahaya. Dalam bukunya yaitu Pemikiran-Pemikiran Baru tentang Psikoanalisis, salah satu teksnya yang terakhir yang terbit di tahun 1932. Orang yang sering berilusi dan terkena neurosis adalah orang yang menggunakan dan menyalahgunakan obat-obat psikotropika seperti sabu-sabu, ganja, heroin, dan semacamnya. Agama melarang keras penggunaan segala macam makanan, minuman, dan perbuatan yang dapat merusak akal pikiran manusia. Bahayanya bisa berakibat fatal karena dapat merusak jaringan otak manusia sehingga kehidupan pemakaiannya hanya akan dipengaruhi oleh ilusi. Oleh karena itu, tidak mungkin orang yang beragama mengidap ilusi atau neurosis, karena hal ini berarti dia sakit dan tidak dapat menjalankan fungsi pengabdiannya karena kepada ilahi yang memerlukan kesadaran penuh. Hasil interogasi polisi terhadap pemakaian obat-obat psikotropika pada umumnya adalah tergolong orang yang kurang memiliki keyakinan beragama yang kuat. Saya Miftah Khairi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agama sebagai represi dan ilusi Sigmund Freud. Salah satu pemikir ateis yang paling menonjolkan budaya kontemporer adalah Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Jika seseorang membaca buku karya Freud berjudul Masa Depan Ilusi, Kelesuan dalam Budaya, Totem dan Tabu, dan Musa dan Monoteisme, itu akan cukup untuk mendapatkan gambaran tentang kritiknya yang menghancurkan terhadap agama dan berapa banyak ide dan konsepnya sudah digunakan saat ini, bahkan tanpa membacanya. Namun, dia biasanya tidak muncul di antara daftar filsuf ateis dalam manual populer. Bagi Freud, agama adalah ilusi, sumber penghiburan dan rasa bersalah, kepercayaan yang ditimbulkan oleh keinginan, oleh kebutuhan yang jauh dari kenyataan. Dogma agama baginya adalah ide delusi, mirip dengan delusi psikotik, produk dari keinginan untuk menciptakan dunia yang ramah, tetapi di luar realitas. Agama dipandang sebagai pelarian total dari kenyataan. Meskipun ia menemukan beberapa fungsi positif di dalamnya,
Ia menganggap masyarakat yang dewasa dan bebas harus non-religius. Menurut visinya, hanya orang bodoh atau lemah emosional yang akan menganut agama di masa depan. Karena ia menganggapnya sebagai universal kekanak-kanakan, terlalu kekanak-kanakan untuk kompatibel dengan pengetahuan ilmiah, seperti yang akan kita sadari. Banyak dari gagasannya saat ini adalah prasangka yang diterima secara umum oleh orang-orang yang belum membaca Freud. Terima kasih. Baik, saya Rahmatullahilia akan menjelaskan kembali kelanjutan dari pembahasan agama sebagai represi dan ilusi menurut Sigmund Freud. Freud tidak melakukan teologi atau filsafat agama, tetapi ia mencela gambaran-gambaran tertentu tentang Tuhan yang ditempa manusia dalam pikiran mereka untuk memuaskan keinginan-keinginan tertentu. Dalam banyak kasus dapat mengakibatkan manifestasi agama yang tidak menguntungkan, menimbulkan rasa bersalah, ilusi palsu, dan penindasan. Meskipun seperti banyak penulis ateis, kritiknya terhadap agama tidak mencakup semua bentuk keagamaan, bahkan tidak semua kekristenan atau aspek terpentingnya, tetapi menerangi dan memurnikan bentuk-bentuk degenerasi kehidupan beragama yang dapat menyebarkan dalam bentuk-bentuk patologis agama. Pandangan agama Freud sering dianggap reduksionis karena melihat agama tidak dari dalam atau sakralitas, tapi dari aspek luar, yaitu psikoanalisis atau ekspresi kejiwaan. Meskipun demikian, pandangan Freud ini banyak diikuti oleh para psikoanalisis lain seperti Carl Jung, Louis Althusser, Erich Fromm, Jürgen Habermas, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, dan lain-lain. Bahwa pandangan psikoanalisis sangat bermanfaat untuk melihat ekspresi kejiwaan yang berpengaruh besar baik bagi kajian keagamaan atau kebudayaan, rasional dan mitos, serta juga manusia modern dan postmodern. Itu dia pembahasan mengenai agama sebagai represi dan ilusi menurut Sigmund Freud. Hakikat legenda. Menurut Hasan Alwi, DKK, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Menurut Jan Halord Brunford, legenda dapat digolongkan menjadi 4, yaitu legenda keagamaan, religious legend, adalah legenda yang memuat kisah keagamaan. Legenda 2, legenda alam gaib, adalah legenda yang seringkali menceritakan pengalaman seseorang bertemu atau berinteraksi dengan makhluk gaib. 3, legenda daerah setempat, adalah legenda yang berhubungan dengan cerita suatu tempat atau daerah. 4, legenda perseorangan, adalah legenda mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap ceritanya benar. Ada begitu banyak cerita legenda yang beredar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah legenda Danau Toba, legenda Kerajaan Pantai Selatan, legenda tentang asal mula kota Surabaya, legenda Batu Menangis, dan Roro Jongrang, dan lain-lainnya. Baik, cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis ilusi artistik dan ilusi keagamaan dalam cerita legenda Batu Menangis. Legenda Batu Menangis merupakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Meski masih dalam perdebatan, cerita ini dipercaya oleh masyarakat setempat. Batu Menangis memiliki cerita yang mirip dengan Malin Kundang, akan tetapi latar terjadinya yang berbeda. Legenda ini menceritakan seorang janda yang memiliki anak perempuan yang cantik tapi memiliki sifat sangat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ilham dari kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang yaitu nomor 2 tentang ilusi artistik. Selain pada teks dalam cerita yang menunjukkan ilusi artistik pun terdapat pada dialog. Seperti dialog
berikut pada cerita legenda batu menangis, yaitu diantara orang yang melihatnya itu seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh, "ia adalah pembantuku." Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat. Materi selanjutnya itu analisis ilusi keagamaan cerita legenda Batu Menangis. Ilusi keagamaan. Dalam teks cerita legenda Batu Menangis ditemukan ilusi keagamaan, yaitu saat ibu yang merasa kecewa terhadap perilaku anaknya, akhirnya ia mengutuk anaknya menjadi batu. Dibuktikan pada teks, pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya, jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Selain teksnya, sang ibu pun berkata dengan ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Analisis ilusi keagamaan cerita legenda Batu Menangis. Lalu ilusi keagamaan lainnya juga ditemukan saat sang anak menangis menyesal memohon ampun kepada ibunya, tapi semuanya telah terlambat. Ditandai pada teks, ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.